Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kita Edu Story Learning with Meaning. Balik lagi bersama saya Kak Davi Dan aku Kak Septia. Ya, balik lagi di YouTube channel kita Learning with Meaning. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa Kak Septia? Kali ini kita mau bahas soal tentang SBMPTN. Yes, buat kalian para pejuang PTN yang mau masuk PTN melalui jalur SBMPTN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK. Oke, langsung aja ke video pembahasannya. Untuk kalian semua, semangat belajar! Halo, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Retno. Kali ini kita akan bahas materi tentang alat optik. Nah, salah satu contoh alat optik adalah mata. Nah, mata biasanya dia bentuknya menyerupai bola ya. Nah, kemudian si mata ini biasanya terdapat lensa mata berbentuk cembung, jadi dia bentuknya cembung nih kayak gini. Nah, kemudian lensa mata ini memiliki fungsi untuk membiaskan sinar-sinar cahaya yang datang ke mata. Dengan demikian, bayangan benda dapat cepat jatuh di retina mata. Jadi, mata ini memiliki fungsi seperti pada kamera. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian-bagian mata. Bagian mata yang pertama kita bahas adalah retina. Apa sih retina? Jadi di sini, retina itu adalah tempat proses terbentuknya bayangan. Kakak tulis ya, retina. Dia untuk proses terbentuknya bayangan. Yang kedua, ada yang namanya pupil. Apa sih pupil? Pupil itu adalah bagian mata yang fungsinya untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke bola mata di sini. Kita tulis di sini, mengatur besar dan kecilnya cahaya yang masuk ke mata. Kemudian setelah pupil ada yang namanya pada retina fungsinya untuk terbentuknya cahaya. Selanjutnya kita masuk ke fovea atau bintik kuning. Di sini ada fovea atau bintik kuning. Apa sih fovea atau bintik kuning? Fovea atau bintik kuning adalah bagian retina tempat berkumpulnya ujung-ujung dari syaraf. Di sini ya. Jadi adalah tempat berkumpulnya ujung-ujung syaraf. Ujung-ujung syaraf penglihatan. Atau biasanya adalah bagian yang paling penting atau paling peka terhadap sebuah rangsangan. Jadi dia biasanya paling peka terhadap rangsangan atau impuls cahaya. Nah, kemudian ada juga yang namanya aqueous humor. Pernah dengar aqueous humor? Kalau untuk aqueous humor, untuk aqueous humor dia adalah cairan bening pada lensa. Kemudian ada vitreous humor. Nah, vitreous humor dia adalah cairan yang terdapat di antara lensa dan juga retina ya.
Nah, pada mata itu terdapat yang namanya jarak titik jauh dan titik dekat mata. Nih kakak gambar dulu, bedain mana deh. Ada yang namanya titik jauh dan juga titik dekat dari mata. Nah, titik jauh dari mata itu disebut dengan pactum remotum. Jadi sini namanya adalah pactum remotum atau disingkat dengan PR. Satu lagi ada yang namanya pactum proximum. Pactum proximum disimbolkan dengan PP. Untuk PR di sini atau titik jauh mata ya, PR, dia biasanya jaraknya adalah sampai dengan tak hingga. Tapi kalau untuk pactum proximum dia biasanya jaraknya adalah 25 cm. Nah, kemudian pada mata terdapat beberapa kelainan di sini. Jadi ada kelainan pada mata. Yang pertama itu ada yang namanya miopi. Apa sih miopi? Miopi adalah penderita yang biasanya menggunakan lensa cekung ya, lensa cekung. Lensa cekung itu adalah lensa negatif. Nah, penderita yang termasuk miopi itu adalah penderita yang biasanya dia untuk dapat melihat benda-benda yang jauh itu jaraknya min tak hingga. Jadi di sini untuk si miopi adalah rabun jauh. Jadi untuk jaraknya di sini jarak melihat itu min tak hingga. Jadi dia punya jarak tertentu untuk melihat. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya hipermetropi di sini. Hipermetropi. Apa sih hipermetropi? Hipermetropi biasanya untuk penderita-penderita seperti ini dia menggunakan lensa cembung. Lensa cembung itu adalah lensa positif. Nah, orang-orang yang menderita hipermetropi adalah orang-orang yang menderita rabun dekat. Nah, orang-orang seperti ini biasanya jarak pandangnya dia tidak dapat melihat benda jelas pada jarak yang dekat. Jadi biasanya kalau jarak normal tadi adalah 25 cm, dia biasanya melihatnya nih kurang dari ya. Dia biasanya jaraknya kurang dari 25 cm. Nah, bagi masing-masing penderita tersebut ada miopi dan hipermetropi. Untuk menolongnya biasanya digunakan kacamata untuk menolongnya. Pakai apa sih untuk mengukurnya? Nah, untuk mengukur yang namanya si kekuatan lensanya ini kita bisa menggunakan perbantuan sebuah perhitungan. Di sini ada yang namanya perhitungan kekuatan lensa ya. Pada apa? Pada penderita miopi. Kalau miopi, karena dia tadi melihatnya itu kurang dari jarak tak hingga, sehingga kalau kekuatan itu kan simbolnya adalah P ya. P di sini sama dengan min 1 dibagi dengan pactum remotum, di mana nilai 1 di sini itu adalah dalam meter. Tapi kalau misalnya dalam sentimeter, P-nya ini menjadi min 100 dibagi dengan PR ini kalau dia dalam sentimeter. Satu lagi, kalau dia misalnya kalau tadi pada miopi, sekarang kita masuk ke kekuatan lensa pada hipermetropi. Kalau dia di sini kekuatan lensanya pada hipermetropi, sedangkan dia kekuatan lensa semuanya adalah P ya. Berarti P di sini
sama dengan 100 dibagi dengan SN. SN itu apa sih? SN adalah jarak titik baca normal, dikurang dengan 100 dibagi dengan faktum proksimum. Ini adalah sebuah perhitungan untuk membantu kita menentukan nih, biasanya si penderita ini dengan kelainan miopi dan hipermetropi dapat menggunakan lensa apa saja gitu. Nah, sampai sini dulu penjelasan dari Kak Retno. Sampai berjumpa.